Akhir bulan Mei seharusnya menjadi momen keberhasilan bagi Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengendalian kasus penyebaran COVID-19 yang ditandai dengan selesainya pelacakan atas klaster-klaster besar. Namun penularan kepada warga Yogyakarta mulai meningkat kembali dari para pelaku perjalanan seiring diberlakukannya tatanan kehidupan baru atau new normal. Warga lokal yang positif COVID-19 lalu menularkan ke warga lainnya, termasuk mereka yang beraktivitas di dua sektor penghasilan terbesar di DIY, yaitu pariwisata dan pendidikan. Di jantung pariwisata Yogyakarta, Malioboro, seorang pedagang kaki lima meninggal karena COVID-19 dan menginfeksi 18 kontak eratnya. Sementara pada akhir September hingga Oktober ini, 105 kasus positif terjadi di 3 pondok pesantren di Kabupaten Sleman yang diklaim Dinas Kesehatan Sleman telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, pelaku perjalanan ini ternyata sudah datang ke Jogja, mungkin hanya sebentar pergi lagi, tapi sudah ninggali oleh-oleh positif untuk tetangganya, mungkin saudaranya, ya, mungkin keluarga yang lain. Sesuai data yang diolah dari Pemda DIY, jumlah kasus positif pelaku perjalanan dari Juni hingga September terus meningkat. Seiring dengan itu, jumlah pelacakan atau kontak tracing akibat tertular dari pelaku perjalanan juga melonjak. Di sisi lain, jumlah kasus berstatus dalam penelusuran juga terus bertambah, yang disebut epidemiolog Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad sebagai salah satu indikator terjadi penularan komunitas yang meluas. Artinya, orang dengan positif COVID-19 hanya bisa ditekan angkanya dengan menghambat pergerakan manusia, karena protokol kesehatan saja sudah tidak cukup. Mobilitas manusia juga harus dihentikan. Kalau kita memang mau menurunkan transmisinya. Kalau kita berhasil melakukan screening massal dan menemukan sejumlah kasus, yang tidak kita temukan juga akan tetap menularkan. Berkenan memasuki ruang rapat paripurna. Desakan untuk melakukan pembatasan juga datang dari DPRD DIY. Konsekuensi dari kita tidak melakukan PSBB, kita tidak melakukan kita tidak melakukan kebijakan-kebijakan untuk yang ekstrim itu adalah pembatasan tempat umum. Tidak boleh kalau kemudian tempat-tempat umum ini dibuka begitu saja seperti biasa, enggak, masih ada pembatasan. Sementara itu, Pemda DIY mengaku tak kuasa mengeluarkan kebijakan untuk menghambat aktivitas warganya sendiri. Yang karena memang kita tidak bisa mengatakan orang Jogja jangan pergi. Dari Jogja kan nggak bisa. Ataupun juga kita menutup diri. Yang penting itu kita bisa beradaptasi. Salah satu pihak yang harus bersiap dengan lonjakan kasus positif COVID-19 adalah rumah sakit. Meski sudah menambah jumlah tempat tidur, layanan rumah sakit di DIY hingga Oktober ini dianggap mencukupi karena baru terpakai sekitar 60%. Jadi kalau 60% kita ya tetap waspada statusnya, jangan sampai nanti meningkat jadi 80. Nah, kalau 80 kita harus mengaktifkan level kritikal ya. Jadi kalau sudah kritikal itu mungkin kita akan menutup pelayanan yang non-COVID itu untuk didedikasikan kepada yang khusus COVID. Nah, ini sangat berbahaya karena akan banyak orang menjadi terlantar. DIY mencatat kasus COVID-19 pertama pada 13 Maret lalu dan menyatakan status tanggap darurat sepekan kemudian. Status ini belum pernah dicabut dengan pertimbangan jumlah kasus yang masih tinggi. Hingga 6 Oktober, total kasus positif COVID-19 di DIY mencapai lebih dari 2.800 kasus. Hendrawan Setiawan, Teguh Supriyadi, Daerah Istimewa, Yogyakarta.